Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, nikmat iman Islam, sehingga pada subuh hari ini Allah berikan kesempatan kita untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya dan mendapat keberkahan darinya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang istiqomah di jalannya. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita akan mengadakan kajian syuruk di pekan pertama di bulan Agustus. Alhamdulillah Al-Ustaz Mujahid sudah berada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita bisa menyimak bersama, mendapatkan kemanfaatan daripada ilmu yang beliau berikan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada jadwal syuruk hari ini jam 6:02 jadwal syuruknya. Jam 6:10 insyaallah. Baik, tanpa berpanjang kalam kami serahkan kepada Al-Ustaz Mujahid. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu syuruk tiba. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini tema kita adalah fenomena hulu, ya. Fenomena hulu. Apa itu hulu? Hulu adalah sikap melampaui batas atau berlebih-lebihan dalam agama. Hulu adalah sifat yang tercela dan dilarang oleh syariat. Sikap ini tidak akan mendatangkan kebaikan bagi pelakunya. Juga tidak akan membuahkan hasil yang baik dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam urusan
agama. Jadi hulu itu intinya berlebih-lebihan dari batas sewajarnya. Ya. Kita wajib menghormati seseorang, tapi jangan melampaui batas. Kita wajib menghargai seseorang, tapi jangan melampaui batas. Kita cinta kepada seseorang, silakan, tapi jangan melampaui batas. Sewajarnya saja. Bahkan Nabi menyatakan, ahbib habibaka haunamma. Cintailah seseorang itu sewajarnya saja, kata Nabi. Asa ayyakuna bagi doka yaumamma. Karena siapa tahu orang yang kau cintai nanti justru menjadi orang yang paling kau benci nanti di suatu hari. Wa abghid bagi doka haunamma, kata Nabi. Dan bencilah seseorang itu sewajarnya saja. Asa ayyakuna habibaka yaumamma. Karena siapa tahu yang hari ini kau benci nanti justru menjadi orang yang kau cintai suatu hari. Maka mencintai ulama, mencintai habib, mencintai ustadz, menghormatinya wajib, tapi jangan melampaui batas. Ya. Senang sama calon-calon presiden boleh, tapi jangan melampaui batas. Jangan sampai pada taraf pendewaan atau pengkultusan individu. Hormati silakan, tapi jangan melampaui batas. Tidak suka boleh, tapi jangan pula melampaui batas. Maka dalam Islam ada namanya fenomena hulu. Hulu itu sikap melampaui batas atau berlebih-lebihan. Banyak sekali dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang memperingatkan dan mengharamkan hulu atau sifat melampaui batas. Ya. Allah menyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 77, "Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu." Ya. Allah menyatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada ahlul kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani. La taghlu fi dinikum. Janganlah kalian berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam beragama dengan cara tidak benar. Ya. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah tersesat sebelum kedatangan Muhammad. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Jadi orang-orang Yahudi itu Pak, menganggap Uzair itu adalah anak Allah. Jadi Uzair ada seorang anak muda alim, karena dia pernah ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun dan tidak menjadi tua. Bahkan dia merasa labisna yauman au ba'da yaum. Kayaknya saya tertidur hanya sehari atau setengah hari. Maka kemudian orang-orang Yahudi menjadikan Uzair ini sebagai anak Allah. Ya. Nah, mendewa-dewakan berlebihan sehingga sampai disebut sebagai anak Allah. Nah, orang-orang Nasrani menjadikan Isa sebagai anak Allah. Kemudian tidak cukup di situ, kemudian dijadikan sebagai Tuhannya. Nah, ini mendewa-dewakan dilarang. Menghormati Rasulullah itu wajib, tapi kita juga tidak boleh mendewa-dewakan atau berlebihan. Ya. Jangan melampaui batas kemanusiaannya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya ayyuhan nas, iyyakum wal ghulu fid din, fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din." Kata Nabi, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, iyyakum wal ghulu, jauhilah sikap ghulu, sikap melampaui batas dalam beragama. Beragama silahkan, tapi jangan melampaui batas. Jangan ada orang beda dikit sama kita langsung kafir, lu kafir, tidak boleh.
ya, mudah mengkafirkan, itu tidak diperbolehkan. Atau meringan-ringankan, ngenteng-ngentengin juga nggak boleh. Harus pertengahan. Ya. Kalau memang salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Sesungguhnya perkara yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap gulu mereka dalam beragama. Jadi sikap gulu dalam beragama, berlebih-lebihan dalam beragama. Kemudian gulu dalam agama itu sendiri adalah sikap atau perbuatan berlebih-lebihan melampaui apa yang dikehendaki oleh syariat, baik berupa keyakinan maupun perbuatan. Jadi dalam keyakinan pun kita tidak boleh berlebihan. Kadang orang-orang memuji Rasulullah, membuat syair tapi melampaui batas juga, tidak diperbolehkan. Ya. Wahai Rasulullah, engkaulah yang mengampuni dosa-dosa, nggak boleh. Yang mengampuni dosa itu Allah. Ya. Nah, kemudian dalam perbuatan juga al-ghulu nggak boleh. Kadang ada orang yang sholatnya itu berlebihan, Pak ya. Kan kita kalau takbiratul ihram itu kan Nabi itu sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Tapi kan ada orang kadang sampai berlebihan banget. Sampai dipaskan ke pundaknya gitu Pak ya. Sampai kayaknya kalau perlu pakai penggaris gitu ya biar lurus gitu ya. Berlebihan nggak boleh juga. Kadang sampai diputer-puter ya. Sampai begitu ya. Biasa aja Allah Akbar. Nah, gitu ya. Tapi kadang ada orang yang berlebihan. Ada yang imam sudah Fatihah mau selesai, dia belum selesai takbir, Pak. Imamnya udah mau selesai Fatihahnya, dia masih belum selesai takbirnya. Allah Akbar. Dilepas lagi sama dia. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dilepas lagi. Imam sudah ghairil maghdubi ya. Nah ini, jadi dilarang dulu. Ada yang juga sampai bacanya itu Allahu Akbar, Bismillah, Alhamdulillah, sampai ya, sampai ruku itu Subhana, sampai begitu Pak. Sampai kanan kirinya itu resah, ya. Itu pernah terjadi di pesantren kita Pak. Ada anak muridnya begitu kalau sholat itu begitu. Sampai ruku itu sampai kebunyi itu kedengaran Subhana, sampai begitu Pak. Itu imamnya selesai salam, langsung imamnya berdiri Pak. Ente makmum meresahkan imam, begitu Pak. Imamnya resah Pak, gara-gara bacaan dia itu. Jadi imam terganggu. Ya. Ente makmum meresahkan imam, begitu ya. Lain kali ente jangan deket-deket sama imam, begitu itu sampai ya. Imamnya sampai konsentrasinya kalah gitu ya. Maka ghulu dalam agama tidak diperbolehkan. Ya sebenarnya bukan cuma dalam agama, dalam banyak hal sesuatu yang melampaui batasannya itu dilarang. Makan dan minum itu boleh. Ya. Makan itu mubah, minum mubah. Tapi kata Al-Quran, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kadang orang saking enaknya makan sampai nambah 5 kali, 6 kali. Habis itu nggak bisa jalan, minta diangkatin. Ya. Nah, jangan berlebihan. Karena sesuatu yang melampaui batas, bukan hanya dalam hal agama, dalam hal apapun bisa membahayakan diri sendiri atau bahkan membahayakan orang lain. Kagak, dia ngambil aja bang.
akibat hulu, sesuatu yang melampaui batas, itu bahaya. Bukan cuma dalam hal agama. Kadang perang saudara dalam beragama itu karena hulu tadi, Pak. Beda pendapat, langsung kafir lu, murtad lu, ya, sesat lu, itu ya, itu bahaya. Kecuali kalau memang sesat itu memang ada ukurannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi coba kita lihat contohnya. Wong gedean muatannya daripada truknya, Pak. Ya, akhirnya seperti itu. Ya, maka hulu dalam agama itu dilarang. Ada beberapa istilah untuk sikap berlebih-lebihan dalam agama. Ya, ada beberapa istilah untuk sikap berlebih-lebihan. Ada beberapa ungkapan lain yang digunakan oleh syariat selain kata hulu. Jadi selain kata hulu, ada kata-kata lain yang senada. Ya, di antaranya adalah at-tanattu. At-tanattu itu artinya sikap ekstrim atau sikap kaku. Ya, Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang terlalu ekstrim. Beliau mengucapkannya sampai 3 kali. Ekstrim ini, Pak, kalau berbeda pendapat sedikit gak mau terima dia. Ya, gak mau terima. Sehingga bahkan dia bisa menghalalkan darah saudaranya sesama muslim. Hanya karena perbedaan pendapat. Ya. Kita bersyukur loh, di Indonesia ini gak terlalu inilah. Walaupun hari raya beda itu gak sampai pada taraf pengkafiran. Tapi kalau tempat lain bisa. Ya, bisa sampai begitu. Maka dilarang ekstrim. Bahkan karena beda kelompok mungkin, ya, yang satu kelompoknya ini, satu kelompoknya ini, sampai salam aja kadang nggak mau dijawab, Pak. Ya. Assalamualaikum, diem aja. Assalamualaikum, diem aja. Kok kamu diem aja? Lu beda kelompok sama gue, begitu, Pak. Beda partai aja, kakinya nggak mau rapet, Pak. Ya, ini pernah terjadi dulu di awal-awal partai masih banyak itu, di masih 42 berapa waktu itu. Di awal-awal tahun 9 berapa itu? Setelah 98 tuh lah. Ya, 99 apa? Iya tahun 99 di pemilu pertama. Yang tadinya satu masjid itu P3 semua, karena banyak, kemudian ada PKS, ada PKB, ada PAN, ada PBB gitu kan. Sholat pada pakai gambar partai. Begitu suruh rapatkan soft, kagak mau, Pak. Ya, padahal dulunya sama-sama P3 gitu ya. Gak mau rapat soft. Lu kan beda, gue putih, lu biru, begitu ya. Jadi sampai segitunya hulu berlebihan. Ya. Maka jangan berlebihan. Tanattu, sikap ekstrim dalam banyak hal. Ya. Islam itu agama pertengahan. Ya. Yang tengah-tengah, jangan terlalu ekstrim, jangan pula terlalu ngenteng-ngentengin. Ya. Kemudian berikutnya, selain kata tanattu, ada istilah lain, yakni tasyaddud, memberat-beratkan diri. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tusaddidu ala anfusikum, fayusaddidullahu alaikum, fa inna qauman saddadu ala anfusihim, fasaddadallahu alaihim, fatilka baqayahum fis sawami iddiyar wa ruhbaniyah ibtada'uha ma katabnaha alaih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian memberat-beratkan diri kalian sendiri, sehingga Allah memberatkan diri kalian. Sesungguhnya suatu kaum telah memberatkan diri mereka, kata Nabi, lalu Allah memberatkan mereka. Sisa-sisa mereka masih dapat kamu saksikan dalam biara-biara dan rumah-rumah peribadatan. Mereka mengadakan ruhbaniyah, yakni pendekatan kepada Tuhan, padahal kami tidak mewajibkannya atas mereka. Jadi berlebih-lebihan, memberat-beratkan diri. Ya. Ada yang melarang dirinya untuk minum kopi, ada. Ada yang melarang dirinya untuk tidak menikah, ada. Kami tidak menikah, ya, kami dilarang oleh Nabi memberat-beratkan diri.
Dulu ada 3 orang datang kepada Aisyah. Kemudian mereka mengatakan, saya akan berpuasa setiap hari dan saya tidak akan makan dan minum. Kemudian ada yang lagi datang, saya akan melek sepanjang malam dan akan saya sholat sepanjang malam dan saya tidak akan tidur. Kemudian ada yang lagi mengatakan, saya tidak akan menikah, saya akan fokus untuk ibadah saja. Maka Aisyah memberitahukan bahwa ada 3 orang datang ya Rasulullah dan mereka berjanji untuk melakukan 3 hal ini. Maka kata Nabi, panggil itu orang-orang. Maka dipanggil. Kemudian Nabi menyatakan, saya itu orang yang paling dekat kepada Allah. Tapi saya makan dan minum. Saya tidak puasa setiap hari, kata Nabi. Tempo-tempo saya puasa, tempo-tempo saya tidak puasa. Saya juga orang yang dekat kepada Allah, tapi saya tidur. Di sepertiga malam terakhir baru saya bangun dan saya sholat malam. Saya orang yang paling dekat dengan Allah, tapi saya menikah, kata Nabi. Saya menikah, saya punya istri, saya punya anak, kata Nabi. Maka jangan kalian memberat-beratkan diri kalian. Kan kalau yang Nasrani, yang Katolik kan nggak menikah, Pak ya. Oh, ini apa pendetanya? Itu memberat-beratkan diri. Jangan memberat-beratkan diri. Ini kadang yang terjadi nih kalau lagi puasa Ramadan, suka ada kadang bapak-bapak lagi puasa Ramadan tiba-tiba sakit, ya. Oleh anaknya disuruh, dia Pak minum berbuka terus minum obat, nanti ganti di hari yang lain. Kadang maksain diri bapaknya, enggak udah duhur sayang. Dia tahan sakitnya itu sampai asar, ya. Udah Pak berbuka minum obat, ya. Tetap aja enggak apa-apa. Jam 5 masuk rumah sakit diinfus, ya. Karena memaksakan diri tadi. Udah diinfus pun suruh makan gak mau, Pak. Ya. Padahal udah diinfus, infus itu kan pengganti makanan sudah. Ya. Enggak apa-apa Bapak udah segeran lagi loh Pak. Diinfus itu sudah batal puasanya gitu loh ya. Karena sudah ada pengganti makanan yang masuk. Nah ini, maka ada orang yang memberat-beratkan diri, tasyadud. Dilarang dalam Islam. Dulu ada seorang sahabat datang begini. Ya Rasulullah, berapa lama idealnya seseorang itu menghatamkan Quran? Kata Nabi, hatamkan Quran 30 juz itu selama sebulan. Berarti sehari kau baca 1 juz. Saya lebih kuat ya Rasulullah daripada itu. Ya sudah, hatamkan Quran selama 21 hari. Saya masih kuat ya Rasulullah. Akhirnya dia nawar sendiri. 3 hari saya bisa menghatamkan Quran ya Rasulullah. Ya wis sakarepmu kata Nabi, ya. Terserah kamu. Maka ini sahabat kemudian berusaha untuk menghatamkan Quran selama 3 hari terus begitu. Ketika dia masih mampu, ya dia sanggup untuk 3 hari hatam. Tapi begitu dia sudah tua, mulai terasa berat. Kok ngatamin Quran 3 hari agak berat juga gitu ya. Akhirnya dia ngomong, seandainya dulu keringanan dari Nabi itu aku lakukan, tentulah gak akan berat bagi. Jadi jangan memberat-beratkan diri, lakukan semampu kita. Maka dalam Islam tasyaddud, memberat-beratkan diri itu dilarang. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, Inna dina yusrun, wala yushaddad din illa ghalaba. Kata Nabi, sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorang pun yang mencoba mempersulit diri dalam agama ini, melainkan ia pasti akan kalah atau gagal karena kesulitan yang dia buat sendiri. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Kadang itu yang mempersulit kita sendiri, Pak. Pertama karena ketidaktahuan, yang kedua karena semangat yang berlebihan, sehingga kemudian kita mempersulit diri sendiri. Contoh nih Pak ya, ada orang-orang memang hadisnya begini, bahwa kami dulu memanggul jenazah kami dari rumah duka ke kuburan. Kami melakukannya dengan berjalan kaki.
Sampai ada orang yang memahaminya, kalau ngubur jenazah berarti harus pikul, nggak boleh pakai ambulan. Sampai begitu, Pak. Memberat-beratkan diri. Ya kalau kuburannya cuma 1,5 kilo nggak apa-apa. Kalau dari sini ke Bogor mau jalan kaki, keburu bangun jenazahnya, Pak. Lama amat mau di jalan begitu ya. Jadi ada yang sampai memahaminya itu seperti itu. Bahwa ngubur pakai ambulan bid'ah sampai begitu, Pak. Ya itu karena memberat-beratkan diri. Islam itu mudah, jangan memberat-beratkan diri. Nah, kemudian berikutnya tidak. Jadi bahasa lain dari hulu adalah tidak, yakni melampaui ketentuan syariat. Ya. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Tetapi janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Jadi ada beberapa perkara yang memang Allah kasih batasan. Wudu membasuh muka itu 3 kali. Ya sudah cukup kau lakukan 3 kali. Walaupun ada para ulama menyatakan sekalipun cukup sekali aja tetap sah. Ya. Tapi kalau 3 kali ya udah sesuai sunnah. Jangan sampai 10 kali. Karena ada orang yang sampai muka itu sampai 10 kali, Pak. Kalau ketentuan syarat 3 kali ya sudah lakukan 3 kali. Ya. Ini kadang melebihi itu, kecuali kita memandikan jenazah. Kata Nabi boleh 3 kali. Atau boleh ganjil 5 kali atau 7 kali. Nah, kalau itu nggak ada masalah. Mau 3 kali, mau 5 kali, mau 7 kali, mau 9 kali, nggak apa-apa. Tapi kalau wudhu sudah ada ketentuannya 3 kali. Ya, kalau udah 3 kali, lakukan 3 kali. Jangan dilebihkan. Ya, ketika melebihkannya kita akan jatuh pada tidak. Ya, melampaui ketentuan syariat. Maka melampaui batas kemampuan itu bahaya, Pak. Ya, bahaya. Ini contoh orang melampaui batas kemampuannya. Ya. Karena melampaui batas tadi. Ya. Lakukan sesuai dengan ketentuannya harusnya. Ya. Nah, jadi jangan melampaui batas. Melampaui batas itu akan membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Kata Nabi, aku berzikir atau aku beristighfar, mohon ampun kepada Allah, kadang 33 kali, kadang 70 kali, kadang 100 kali. Maka ketika sudah ada ketentuan itu ya sudah lakukan. Jangan menentukan sendiri, saya harus zikir 3.333 kali. Ya. Ada yang seperti itu. Saya harus berzikir la ilaha illallah 1.500 kali. Kalau nggak sampai itu dia ulangin lagi dari awal. Ya, ada Pak di Roxy ini ada nenek-nenek. Ya, dia mencoba ngikutin tuh loh Pak aturan. Nggak tahu dia dapat lembaran dari mana. Harus baca ini 1.500 kali. Harus baca ini 2.000 kali. Harus baca ini 3.330 kali. Dia mulai habis subuh itu Pak. Coba Pak. Pokoknya zikir sesuai yang dia dapat lembaran. Begitu belum selesai nggak bisa bangun Pak. Nggak bisa bangun. Minta tolong cucunya, minta tolong anaknya. Karena kelamaan duduk. Islam itu kan gampang. Berzikir ambil jalan juga bisa. Berzikir sambil ngerapiin lemari juga bisa. Berzikir sambil masak juga bisa. Ya. Dan nggak harus kadang ada juga yang zikirnya sampai kayak orang kesurupan Bang. Nggak boleh juga. Ya. Yang wajar aja lah, yang wajar. Karena sesuatu yang melampaui batas nggak bagus juga akhirnya. Nah, berikutnya adalah takalluf, memaksa-maksakan diri. Tidak punya kemampuan tapi memaksakan diri. Ya. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin.
katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepada kalian atas dakwahku, kata Nabi. Dan bukanlah aku termasuk orang yang mengada-adakan atau orang yang memaksakan diri. Kata Umar bin Khattab, nuhina anit takalluf. Kami dilarang untuk melakukan sikap takalluf, yakni memaksa-maksakan diri. Jadi kalau nggak mampu jangan maksakan diri. Contoh nih, akikoh itu sunnah, Pak. Akikoh itu sunnah. Boleh disembelih pada hari ke-7, hari ke-14, atau hari ke-21. Selebihnya dari hari itu nggak mampu, ya sudah, gugur. Nanti ketika waktunya berkorban, mampu berkorban, ya lakukan korban. Karena korban yang kau lakukan itu menutupi akikoh yang dulu tidak mampu kita lakukan. Ini kadang orang maksain, harus akikoh. Sepeda anaknya dijual, genteng diturunin dijual, buat akikoh. Ya, jangan memaksa-maksakan diri. Kalau enggak semua keluarganya, ayo iuran, gua mau akikoh cepetan ya, iuran. Semua orang dimintai. Akikoh itu berdasarkan kemampuan. Menikah juga begitu. Menikah itu wajibnya akadnya itu, Pak. Kalau makan-makannya, tendanya, cateringnya itu sunnah. Kalau ada lakukan, nggak ada jangan memaksakan diri. Ya. Nabi pernah menikah dengan Maimunah binti Al-Haris. Cuman Nabi gelar nikah, Nabi panggil sahabat, cuman sediakan madu, roti, sama ada roti kering sama kurma. Udah itu aja, sama air putih. Udah, itu walimah yang bisa dilakukan oleh Rasulullah. Gak ada masalah. Ya. Kadang mau nikah mikirin tendanya, gak nikah Pak. Ya. Orang lain udah punya anak, kita masih mikirin tenda. Ya. Orang lain kita masih mikirin catering gitu kan. Ya, kalau mikirin zaman sekarang mikirin gengsi, gak nikah Pak ya. Iya. Udah mikirin cateringnya aja, berapa catering? 70 juta ya, udah semumat gitu Pak ya. Mikirinnya ini. Yang wajib itu akadnya. Saya nikahkan kau dengan putri saya Fulana binti Fulan. Saya terima nikah Fulana binti Fulan. Itu wajibnya. Selebihnya kalau ada monggo. Tidak ada sederhana pun. Jadi, maka jangan memaksa-maksakan diri. Kemudian berikutnya, sebab-sebab munculnya sikap bulu. Sebab-sebab munculnya sikap bulu ini bermacam-macam. Yang pertama diantaranya kurang paham dalam agama. Kurang paham dalam agama. Ini meliputi kekurang pahaman terhadap tujuan inti syariat Islam. Jadi kadang kita ini kurang paham agama, kurang tahu tujuan intinya dari syariat Islam. Dan kaidah-kaidahnya serta kekurangan paham dalam memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Jadi tujuan inti syariat itu yang harus dipahami Pak. Contoh ini Pak ya. Rasul mengatakan, dulu zaman Arab pada masa itu, untuk menunjukkan seseorang itu kaya raya, maka kainnya itu dilebihkan sampai nyenser ke tanah Pak. Untuk menunjukkan dia para raja, kainnya sampai nyenser ke tanah. Untuk menunjukkan dia orang terpandang, orang kaya raya, orang hebat, dia tunjukkan sampai nyenser ke tanah. Bahkan sebagian para raja, para menteri itu pakai kayak itu loh Pak. Kayak Superman itu Pak. Jubah itu Pak. Nah jubahnya itu sampai nyenser ke tanah Pak. Itu untuk menunjukkan identitas dan status sosial pada masa itu. Maka kemudian timbul kesombongan karena pakaian-pakaian yang nyengsar ke tanah itu. Sehingga oleh Nabi, irfa izarok, angkat kainmu di atas mata kaki. Karena itu lebih membuatmu bertakwa dan lebih bersih, pakaian tidak terkena pasir. Tujuan intinya irfa izarok supaya apa? Khuyala supaya kau tidak sombong. Intinya itu. Maka sebagian diangkatlah di atas mata kaki supaya tidak sombong.
Tapi kalaupun kita sudah ngangkat di atas mata kaki, petantang petenteng, dia tetap sombong. Ya, inti syariatnya nggak sampai. Jadi inti syariat Islam itu harus dipahami bahwa pakaian apapun, perhiasan apapun yang kita pakai, jangan sampai kemudian menyebabkan kita sombong. Nyengser ke tanah bisa jadi sombong. Di atas mata kaki pun kalau petantang petenteng merasa paling benar sendiri, ya jadi sombong nanti jatuhnya. Inti syariatnya di sana. Pakai cincin. Perhiasan mubah sunnah, Nabi pakai cincin. Siapa yang pakai cincin tujuannya untuk mengikuti sunnah dapat pahala. Tapi kalau pakai cincin buat sombong-sombongan, lu apaan ke cincinnya? Kecubung ya 70.000. Nih bacang 3 juta. Sombong juga. Ya. Jatuhnya sombong juga. Maka apapun yang kita pakai, jangan sampai kemudian menyebabkan kita merasa lebih tinggi dari orang lain, kemudian orang lain lebih rendah dari kita. Jadi kadang munculnya sikap gulu itu kurang pahamnya terhadap tujuan inti syariat. Karena pernah kejadian nih Pak, ada seorang kawan yang baru memahami nih masalah kain di atas mata kaki. Kemudian dia melihat orang-orang yang lain itu di atas kainnya di bawah mata kaki. Dia langsung ngomong neraka gitu ya. Dia boleh juga, ya. Nggak boleh, jangan sampai kita terkesan nanti panitia akhirat kita nih. Ya. Jadi bisa jadi seseorang itu mungkin belum paham hadisnya sehingga dia belum naik ke atas mata kaki. Yang paham pun jangan kemudian merasa paling ini. Intinya tadi, jangan sampai inti syariatnya, jangan sampai apa yang kita pakai menyebabkan kita menjadi sombong. Ya. Kemudian berikutnya sebab-sebab bulu. Munculnya taklid buta, ikut-ikutan. Taklid hakikatnya adalah tidak tahu dasar hukumnya. Hanya ikut-ikutan tapi tidak tahu dasar hukumnya. Taklid. Orang ke timur, dia ikut ke timur. Ditanya, Pak kenapa ke timur? Kagak tahu, orang yang lain pada ke timur, begitu ya. Orang ketawa, dia ikut ketawa. Pak kenapa ketawa? Dia nggak tahu, yang penting yang lain ketawa gitu ya. Kadang muhasabah, kan suka ada itu biasanya kalau Ramadan itu suka ada tarawih malam hari itu Pak, sampai menjelang sahur. Jadi ada beberapa jamaah itu yang memang mau tarawihnya itu dimulai jam 1 Pak, sampai menjelang sahur. Yang dibaca memang panjang-panjang ayatnya. Kadang imamnya itu bacanya ayat yang memang tentang adab ya, sehingga imamnya itu kadang menangis gitu. Ya mungkin imamnya paham tuh ayatnya. Tapi yang lain jamaah itu nangis juga gitu kan. Terus ada yang lain nangis juga. Tanya, lu kenapa nangis? Ya gak tahu, yang lain nangis ya, gue juga ikut nangis lah gitu. Jadi ada seperti itu. Hanya ikut-ikutan karena yang lain nangis, dia ikut nangis. Ya. Kalau imamnya mungkin orang yang paham ayat, ya nangis. Kita itu kalau paham ayat, tahu artinya, tersentuh Pak, nangis. Cuman tapi ada orang-orang yang karena kanan kirinya nangis, akhirnya dia ikut nangis. Kalau tanya, kenapa nangis? Dia gak tahu, yang penting nangis lah orang yang lain nangis gitu kan. Jadi taklid, ya. Taklid adalah hakikatnya tidak tahu dasar hukumnya. Termasuk diantaranya adalah mengikuti secara membabi buta adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam, serta mengikuti tokoh-tokoh adat yang menyesatkan. Jadi kalau adat jangan diikuti terlalu membabi buta. Jangan adat kemudian dianggap sebagai syariat. Kalau adat katakanlah itu adat, dilakukan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Jangan sampai kalau enggak melakukan adat itu kesannya tersesat, kesannya kemudian bukan Islam, kesannya kemudian ini jangan sampai seperti itu. Kebanyakan sikap gulu dalam agama yang berlaku di tengah-tengah masyarakat berpangkal dari sebab ini. Menghormati ustadz, kiai, boleh, wajib, tapi jangan berlebihan. Kadang cium tangan sama kiai bolak-balik Pak, gitu ya. Atau nyium Habib sampai ditarik Habibnya. Kenapa Habib?
iler lu nempel gitu sampai digituin ya. Biasa aja nyium silakan ya, tapi jangan berlebihan. Ya saya pernah kasih tahu tahun 2000-an. Itu dulu Agim tuh sering ngisi di Istiqlal. Sampai ibu-ibu itu sampai ngomong begini, Pak. Kalau sekarang itu boleh ada nabi lagi, Agim tuh cocok jadi nabi. Begitu, Pak. Ya. Ibu-ibu itu yang ngomong mama. Begitu Agim nikah lagi disobek foto Agim, Pak. Pan nikah lagi. Padahal sebelumnya dia bilang cocok jadi nabi, Pak. Ya. Jangan berlebihan. Sampai sandal Agim tuh dicium loh, Pak. Ini Agim mau pakai sandalnya diambil dulu sama jemaah dicium. Baru taruh ya. Sandalnya, Pak. Ya. Ketika itu sampai dikasih tahu sama yang ngawal Agim, tolong Agim manusia biasa, jangan berlebihan. Oh, sampai punggungnya Agim diginiin, Pak. Diusapkan ke badannya sampai berlebihan. Bayangkan sandalnya aja sampai dicium. Kalau sandal mujahid dilempar sama mereka, Pak ya. Nah, jangan berlebihan ya. Menghormati seseorang silakan, tapi jangan berlebihan. Termasuk menghormati calon-calon presiden silakan, tapi jangan pula berlebihan kemudian kita membabi buta ya. Kalau nggak suka, ya sewajarnya aja, jangan pula berlebihan. Ya kata Nabi tadi, ahbib habibaka haunamma, cintai seseorang sewajarnya saja dan tidak suka kepada seseorang sewajarnya saja. Dulu waktu SD kita itu, Pak, ada teman kita itu nggak suka sama teman perempuannya, Pak, bencinya setengah mati, Pak, dulu waktu SD. Sekarang nikah, Pak, ya. Lu dulu kan benci banget sama dia, kenapa jadi cinta? Gak tahu dipelet paling gue gitu, Pak ya. Nah, gitu. Maka jangan cinta jangan berlebihan, benci jangan berlebihan. Berikutnya munculnya hulu itu karena mengikuti hawa nafsu. Timbangan hawa nafsu ini adalah akal dan perasaan. Jadi pertimbangan hawa nafsu adalah akal dan perasaan. Sementara akal dan perasaan tanpa bimbingan wahyu akan bersifat liar dan keluar dari batasan-batasan syariat. Ya. Kan ada orang yang wudu, basuh muka 3 kali masih berasa kurang resep, Pak. 3 kali mah kurang resep, kalau 10 kali resep kali. Nah itu timbangan akal. Ya. Tawaf 7 kali. Jauh-jauh dari Indonesia masa cuma 7 kali. Dia tambahin itu jadi 14 kali. Ya. Nah ini timbangan akal. Kayak orang masak. Orang masak kalau dia ngikuti aturan masaknya, dikasih 1 sendok teh garam. Kasih 1 sendok teh garam. Tapi kalau ngikuti hawa nafsu, kayaknya kurang deh. Dikasih sampai 5 kali. Kasihinan. Ya. Jadi kadang mengikuti hawa nafsu. Sehingga tidak lagi mengikuti aturan-aturan. Kan suka ada tuh, ibu-ibu tuh kalau masak sambil bawa YouTube tuh. Jangan lupa Bu ya, kasih 1 sendok teh garam. Kurang nih kalau 3. Ditambahin 5, ditambahin 7 ya. Akhirnya begitu gak enak, salah nih YouTube-nya nih, begitu. Yang salah YouTube-nya. Ya, padahal kita yang salah karena kita timbangannya adalah hawa nafsu. Berikutnya, terjadinya hulu kadang berdalil dengan hadis-hadis lemah dan palsu. Jadi berdalil dengan hadis-hadis lemah dan palsu. Biasanya ciri-ciri hadis lemah dan palsu itu cor-coran pahala, Pak. Cor-coran pahala, cor-coran balasan kebaikan. Siapa yang puasa ini nanti pahalanya seperti puasa 2 tahun berturut-turut. Ya. Siapa puasa ini nanti pahalanya seperti puasa 5 tahun berturut-turut. Jadi jor-joran pahala. Sehingga kadang akhirnya kita memaksa-maksakan diri terhadap puasa yang sebenarnya tidak disunahkan juga, tapi kita memaksakan itu. Ya. Kayak mohon maaf nih saya sebut aja.
Ada puasa pada bulan Rajab misalnya ya. Siapa puasa pada bulan Rajab di hari pertama, maka pahalanya seperti puasa 2 tahun berturut-turut. Ya, ada itu. Tapi hadis itu lemah secara periwayatan. Bahkan ada yang menyebutnya palsu. Tapi kadang kita memaksakan yang itu. Sementara utang puasa wajib belum dibayar. Ya. Jadi kadang karena berdalil dengan hadis-hadis lemah dan palsu. Hadis-hadis lemah dan palsu tidak bisa dijadikan sandaran hukum syar'i. Dan pada umumnya hadis-hadis tersebut dikarang dan dibuat bertujuan menambah semangat ibadah atau mempertebal sebuah keyakinan yang sesat. Ya. Maka hati-hati. Kemudian berikutnya bentuk-bentuk hulu. Pada dasarnya hulu itu ada 4 macam. Ada hulu dalam keyakinan. Jadi hulu dalam keyakinan, berlebih-lebihan. Keyakinan kita pada ustadz, kiai, habib atau siapapun yang dianggap soleh kemudian berlebihan. Itu yang dilarang. Karena terjadinya kemusyrikan pertama kali pada zamannya Nabi Nuh. Karena ketika itu ada 5 orang soleh tuh. Wad, Suwa, Ya'uq, Yagus, dan Nasr. Kemudian 5 orang soleh ini wafat. Maka kemudian iblis datang itu. Kau buatlah patung tentang 5 orang soleh ini. Maka dibuatlah patung 5 orang. Dikasih nama, ini patungnya Wad, Suwa, Ya'uq, Yagus, dan Nasr. Tapi kemudian mulai generasi berikutnya mulai berlebihan. Ini kan orang soleh, dekat dengan Allah. Minta dong sama patungnya. Minta doa. Wahai Wad, Suwa, Ya'uq, Yagus, dan Nasr. Engkau kan dekat dengan Allah, tolong sampaikan doa kami kepada Allah. Mulai minta. Lama-kelamaan, masa minta doang, mereka masa nggak dikasih apa-apa. Mulai bawa pisang, taruh Wad, Suwa, Ya'uq, bawa apel, bawa makanan, sampai uang pun ditaruh di situ. Nah, yang menikmati apa? Juru kuncennya, Pak, yang jaga patungnya. Nah ini, jadi dalam keyakinan, hulu itu pertama. Atau dalam perkataan hulu ini. Wah, kalau nggak ada dia nih, Indonesia hancur. Nah ini hati-hati. Ya. Kalau nggak ada sampean mati saya udah. Ah ini. Ya. Yang benar ucapannya adalah seandainya Allah tidak menolong saya, kemudian Anda tidak menolong saya, mungkin saya sudah mati. Yang benar itu dahulukan Allah. Ya, seandainya Allah tidak membantu saya, kemudian Anda tidak membantu saya, jadi ada kata-kata kemudian. Setelah Allah, kemudian Anda, ya. Jadi ada kata-kata kemudian. Kemudian dalam amal perbuatan, dulu itu kayak tadi, sholat berlebihan. Allahu Akbar, Bismillah, Alhamdulillah, itu berlebih-lebihan. Biasa saja, Allahu Akbar. Sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Jangan begini juga, Allahu Akbar. Karena ada yang begitu, Pak. Ada, ya. Ada juga yang sampai taruh samping gini, Pak. Ya memang dulu ada sahabat. Jadi dia kena panah bagian sininya. Sehingga ketika sholat, dia mungkin sakit atau apa, akhirnya dia tahan begini. Di samping. Ya kalau kita mau di samping tusuk dulu. Ya. Orang di dada kalau kata Nabi, di dada begini sudah. Ya. Kemudian dalam semangat, hulu itu kadang dalam semangat. Semangat beragama, semangat ini sehingga pokoknya beda sama saya kafir aja begitu. Beda sama saya pokoknya neraka aja. Semangat, saking semangatnya akhirnya melihat dirinya yang paling benar, orang lain salah. Hati-hati, semangat boleh tapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Kiat-kiat menghindari hulu. Yang pertama, menuntut ilmu syariat dari sumber asalnya, yakni Al-Quran dan hadis. Ya. Yang kedua, jangan malu dan segan bertanya kepada ahlul ilm, baik itu ulama, habib, kiai atau ustadz. Ya. Yang terakhir, menyusun skala prioritas dalam amal ibadah.
Yang wajib dahulukan, baru kemudian yang sunnah, baru kemudian yang mubah. Jangan kita mendahulukan yang mubah, memaksakan yang mubah, kemudian yang wajib dan sunnah malah tertinggal. Ya. Karena ada orang-orang yang lebih mengejar yang mubah, sehingga mubahnya kelihatan wajib, tapi yang wajib malah ditinggalkan. Yang wajib malah ditinggalkan. Baik, ini aja yang dapat saya sampaikan karena sudah masuk waktu syuruh. Saya kembalikan kepada MC. Tafadhol. Baik, para jamaah ya, sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa waktu menunjukkan jam 6 lewat 10 lewat 7. Mungkin ada yang mau bertanya dari para jamaah. Monggo, itu ada Bapak. Oh iya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Saya agak kurang ngerti. Gimana? Fenomena? Fenomena ini terjadi di Medan Pak, anak bully anak. Oh ya, sampai kemudian dibunuh. Terus di Jakarta, seorang anak dirjen pajak itu membuli sampai mau mati. Di Lombok Pak, anak membuli anak anggota dewan, membuli anak Ya. mau mati. Terakhir di Bengkulu Pak, seorang guru dianiaya. Ya. Ini jadi apakah ini salah satu bentuk dulu? Hulu ya. Jadi begini. Apakah itu salah? Ya. Memberikan makan atau sekarang korupsi ilmu budaya Pak? Mungkin salah memberikan makan yang hasil korupsi. Ya. Ya, jadi begini. Memang fenomena sekarang ini fenomena hulu dalam bersikap, ya Pak ya. Fenomena hulu dalam bersikap atau menyikapi sebuah perbedaan atau perbuatan orang lain. Islam sudah menyatakan dahulukan sabar. Bahkan seandainya kau didolimi dan kau mampu membalasnya, balas sesuai atau yang setimpal. Jangan melampaui batas. Tapi kalau memaafkan itu lebih baik. Tapi sekarang di era kita ini hampir banyak anak-anak remaja itu banyak yang nggak ngaji Pak. Main game kerjaannya. Dimana kalau zaman kita dulu umur 2 tahun kita sudah dibawa ke masjid Pak. Umur 2 tahun, umur 3 tahun, umur 6 tahun kita dibawa ke masjid ngaji walaupun kita sampai ketidur-tidur. Tapi kita masih dapat ilmu lah dari para ustadz. Hari ini anak-anak itu lebih banyak main game, di mana gamenya itu rata-rata Pak sadis-sadis Pak. Gamenya itu coba gimana itu rata-rata sadis-sadis. Ya, mukulin orang lain gamenya itu. Bunuh orang lain, basoka orang lain, nembak orang lain, gamenya itu begitu. Sehingga Pak ketika dalam kehidupan sehari-hari mereka mendapatkan perlakuan yang enggak ini, dibunuh. Ada videonya itu juga di tahu SMA mana saya lupa. Karena dia dibully terus sama temannya itu, dibunuh yang bully itu ditusuk depan temannya Pak. Ada videonya. Terus yang itu ya, karena dulu tadi sikapnya berlebihan dalam menyikapi perbedaan. Bisa jadi tadi Bapak bilang, apakah itu kalau itu anak anggota dewan atau apa misalnya ya, sampai seperti itu perilakunya. Apa karena uang haram? Ya bisa jadi. Ya. Karena kadang mohon maaf nih, ada nggak semuanya, sebagian kecil ada pejabat-pejabat ini yang dia nggak mau makan babi karena haram, tapi makan uang haram mau dia. Ya. Kalau suruh makan babi, enggak, babi haram. Tapi kalau uang haram, dia makan tuh. Ya, kalau perlu bansos pun dia sikat gitu, ya. Nah ini bisa jadi karena itu. Akhirnya
karena barang-barang haram itu masuk ke tubuh anak-anaknya, ya sehingga ya tadi sikapnya menjadi hulu berlebihan. Sekarang karena perkara sepele aja Pak, orang bisa dibunuh loh Pak. Anak-anak itu masih usia 15 tahun, masih usia 13 tahun, ya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ya kita harus ajarkan anak-anak kita, bahkan kita sendiri, sikap itu sewajarnya. Ya kayak kemarin juga tadi Bapak sebutkan, ada guru negur anak muridnya ngerokok di sekolah, ditegur. Bapaknya marah, gurunya diketepel matanya Pak. Habis ketepel lari-lari itu bapaknya. Ya. Namanya anak dididik di sekolah, karena saya guru juga Pak, saya ngajar SMA. Memang nggak boleh, ada peraturannya, nggak boleh ngerokok di sekolah, ya, nggak boleh ngerokok di sekolah. Cuman yang jadi masalah kadang ada guru juga yang ngerokok di sekolah, itu yang jadi masalah. Ya, nah, sudah kita tegur juga, ya, tetap aja tuh bapak ngerokok ya. Akhirnya ditiru sama muridnya. Tapi kita boleh negur murid selama dia masih di sekolah, karena tanggung jawab kita. Kalau anak nggak mau ditegur, jangan disekolahin, ajar aja sendiri di rumah. Ya, nah ini diketepel Pak itu guru Pak sampai matanya harus dioperasi. Ya, habis gitu kabur dia lari. Enak banget jadi orang ya. Itu sikap yang berlebihan. Kalau memang dia nggak terima, harusnya datang dong ngobrol sama gurunya. Pak, kenapa anak saya kok ditegur gitu kan? Belum ngomong, belum apa, main ketepel ada dari jarak jauh. Ya, itu sikap yang berlebihan. Kalau udah di penjara baru mewek, ya. Naudzubillahi min dzalik. Terima kasih Pak ya. Baik, terima kasih, Masya Allah sudah. Insya Allah sudah paham semua dari para jamaah. Intinya adalah tidak boleh berlebihan dalam suatu hal apapun, apalagi dalam agama. Ahbib habibaka haunamma, abghid ghadabaka haunamma. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai kajian pada pagi hari ini, terima kasih Ustaz Mujahid. Kita doakan semoga Ustaz sehat, keluarganya juga dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.